Iya, Prof. Tadi kalau kita dengar apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Taba Iskandar kan merupakan anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kepulauan Riau. Jadi dia betul-betul menyerap apa aspirasi masyarakat di sana, tahu betul kondisi seperti apa. Sebenarnya masyarakat tidak menolak investasi begitu ya, tapi memang caranya yang kemudian disoroti di sana. Anda melihat hal yang sama, Prof? Ya, saya kira yang lebih tahu memang masyarakat sana ya, karena kita kan mendengar di media sosial, media elektronik dan sebagainya. Tapi yang jelas, apapun yang dilakukan dan konflik di Rempang, di Batam itu harus punya koridor hukum. Karena bagaimanapun, baik pemerintah maupun masyarakat sudah diatur di dalam konstitusi, itu yang jelas satu. Konstitusi harus dipedomani, baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat. Apa yang ingin saya sampaikan, di dalam konstitusi kan adalah prinsip negara hukum. Nah, kalau memang benar alasan pemerintah melakukan relokasi itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan investasi, maka saya kira itu adalah merupakan hal yang perlu disambut dengan baik. Tetapi relokasi dan investasi seperti itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia, hak-hak masyarakat di Rempang. Tentu bagaimana caranya? Tentu dengan prosedur hukum. Ya, bagaimana prosedur hukum bisa melalui prosedur yang non hukum persuasif atau sosialisasi tentang perencanaan pembangunan di situ. Nah, ini yang saya lihat belum ada atau memang ada tetapi belum ada titik temu antara kepentingan negara, pemerintah atau investor yang masuk di situ dengan hak-hak masyarakat di Rempang itu. Bab saya membaca ini ada kaitan dengan persoalan historical masa lalu, bagaimana sebelum merdeka. Ini kan disampaikan oleh mereka. Tetapi benar bahwa ini kan bukan negara yang masa lalu lagi, tapi ini kan negara sudah merdeka. Artinya ketika sejarah itu misalnya sudah masuk ke dalam sebuah negara NKRI, di situ sebenarnya masa lalu apakah kerajaan, apakah sultanan itu melebur kepada sebuah sistem negara kesatuan. Nah, ini yang saya lihat harus ada keseimbangan di sini. Nah, untuk keseimbangan itu penyelesaiannya adalah koridor konstitusi, koridor hukum, dan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, oleh karena itu ya sampaikan tadi, beberapa peraturan benar bergelindang di situ. Ada Undang-Undang 560, ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ada Undang tentang penanaman modal 25/2007. Ya, ada tentang BP Batam dan seterusnya. Memang Batam ini kita harus pahami memang merupakan sebuah kawasan strategis, ya. Nah, ini memang berbeda dengan otonomi daerah yang lain. Nah, saya kira itu. Oke, baik. Nanti juga kita akan bahas lagi, Prof, dengan narasi bahwa penduduk di sana tidak punya sertifikat. Nah, ini kan seolah-olah menjadi legalitas untuk relokasi atau memindahkan mereka. Kita bahas sesaat lagi ya, Prof, dan juga Pak Taba, tapi kami harus jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.